Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa channel Rumeso TV. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semua dalam kebaikan. Jumpa lagi kita berada di Bincang dan Edukasi Rumeso TV. Alhamdulillah kali ini kita kedatangan tamu yang terhormat Bapak Dr. Imawan Wahyudi. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Ya, alhamdulillah. Beliau Wakil Bupati Gunung Kidul saat ini. Ini 2 periode Pak ya? Periode kedua. Ini periode kedua ya Periode dengan kedua. Bu Badinga ya? Iya. Ya, taib. Alhamdulillah kami merasa bahagia sekali dengan kedatangan beliau di sini dan insya Allah kita akan tanya-tanya karena beliau sekaligus sebagai ketua pelaksana ya harian gugus tugas untuk penanganan COVID-19 di Gunung Kidul. Iya. Ya. Beberapa nanti saya akan tanya, termasuk juga halnya perkembangan ekonomi dan wisata yang saat ini yang kita rasakan. Ini sejak kapan nih Pak mulai menangani COVID ini? Sejak awal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Pak Yai, saya bisa sowan di Darus Sholihin yang sangat inspiratif. Ini di Gunung Kidul tidak ada perpustakaan seperti ini. Saya diminta Ibu untuk menangani sejak ada pembentukan gugus tugas yang waktu itu masih ketua, kemudian kira-kira 10 hari kemudian diposisikan ketua bupati, pelaksananya adalah wakil bupati. Jadi sejak dari awal bulan Februari saya kira. Dari Februari malah ya? Ya, Februari awal atau akhir. Tapi intinya begini Pak Yai. Jadi saya kira yang jarang dibahas malah justru hal-hal yang menurut saya peka secara kemanusiaan. Yaitu persoalan psikologis. Psikologis. Jadi pertama kali saya menangani orang yang meninggal itu, ada orang sudah meninggal di Ndengo. Kecamatan mana itu Pak? Kecamatan Playen. Itu tidak ada yang berani untuk memakamkan. Dan statusnya tidak jelas karena ada kedatangan tamu dari Jakarta, cucu-cucunya sekitar 4-5 orang, kemudian tidak ada yang berani mendekat apalagi mempulasara atau merawat jenazahnya. Akhirnya saya perintahkan sudah makamkan aja dengan COVID, tetapi dengan tetap memegang syar'inya, doa, sholat itu tetap dipegang. Iya. Nah ketika itu pertama kali itu. Tapi statusnya belum jelas. Belum ada pemeriksaan karena pemeriksaan ya. Nggak berani juga karena awal-awal kan nggak ada orang berani, nggak ada yang berani. Akhirnya setelah dimakamkan malam harinya heboh itu belum jelas COVID kok dimakamkan dengan COVID. Ya ijtihad kecil-kecilan saya. Begini, kalau dia dimakamkan dengan status biasa dan kemudian dia positif, itu akan jadi heboh dan akan menjadi sangat baper orang mendengar itu. Dan kemudian saya berpikir lebih baik dia dimakamkan jenazah itu bersama dengan persoalan yang mengikuti. Artinya yang mengkhawatirkan masyarakat tentang statusnya apakah ODP apakah positif, itu ikut dimakamkan sekalian sehingga tidak heboh terus menerus. Mengapa saya ambil tindakan itu? Nah, sebelumnya ada di satu pedusunan ada yang positif, itu satu dusun minta di lockdown, tapi nggak ada aturannya lockdown satu dusun. Ada aturannya kalau kayak gitu? Tidak boleh. Nggak perlu. Kalau menggunakan istilah lockdown itu harus nasional. Nah, tapi kadang-kadang kan masyarakat tutup dusun atau tutup desa aja Pak. Lah itu banyak hal tapi tidak saya sampaikan karena itu sangat sensitif kalau saya sampaikan. Kemudian mengikuti dan saya datangi ke sana dengan ketua DPRD dengan Pak Dandim. Saya ikut nyemprot itu, saya halo-halo gitu, itu tenang mereka. Jadi artinya sesungguhnya nggak ada masalah. Tapi ketika kemudian secara psikologis mereka terhantui, tertekan, itu harus diselesaikan juga dengan pendekatan psikologis. Kalau dengan jadi bukan hanya masalah kesehatan sebenarnya Pak. Sebetulnya lebih banyak masalah ini. Masalah psikologis. Jadi oleh karena itu sesungguhnya pendekatan agama itu sangat penting dalam urusan dari sisi apanya ini Pak? Dari sisi penguatan jiwa. Dari sisi keikhlasan, dari sisi kerja itu ya kata Ustadz Profesor Yunahar, sahabat saya tapi jadi guru saya, itu kan orang ikhlas adalah selalu mengawali dari niat lillahi ta'ala.
Yang kedua, bekerja sungguh-sungguh semaksimal yang bisa lakukan. Yang ketiga, apa yang setelah diikhtiarkan, tawakkaltu 'ala Allah. Nah, itu kan hanya bisa dibangun dengan metode pendekatan agama. Pendekatan yang lain tidak akan selengkap itu. Kira-kira itu begitu Pak Yai. Sekarang dari Februari tadi sampai saat ini sudah ada berapa kasus positif? Sampai awal bulan Juli itu positif di Gunung Kidul hanya sampai pada 10 saja, angka 10. Tidak pernah lebih. Jadi selalu positif maksimal 10. Setelah Juli tadi? Setelah Juli, pertengahan Juli itu sampai 33. 90% penyebab konfirmasi positif itu dari perjalanan, terutama daerah-daerah ke daerah merah utara, timur, barat yang zona merah. Perjalanan itu menghasilkan 90%. Kemudian akhir Juli sudah mulai turun dan sekarang tinggal 17. 6 ada di RSUD Wonosari, yang 11 ada di RSUD Saptosari. Nah ini saya sini dekat dengan sini, Pak. Jadi hafalan saya tentang angka-angka COVID itu agak lumayan. Iya. Terus kan selama misalnya ini Pak Im, kalau taruhlah di dusun saya ini ada yang kena misalnya, ada satu dusun yang kena. Ya. Sikap penanganannya gimana? Kalau terkena sudah positif itu harus segera ke rumah sakit. Tidak bisa ditangani di lingkungan mandiri. Dia nggak bisa isolasi mandiri, nggak boleh. Yang boleh isolasi mandiri reaktif rapid test. Nah itu ada tempatnya di Wanagama, tapi kemarin sudah kami tutup, di close karena Wanagama kan segera dipakai, dipinjam oleh yang punya ya saya kembalikan. Berarti itu di sana ada 150-an orang, 170-an yang dirawat di Wanagama. Kan Ustadz juga alumni UGM toh. Ini sangat senang saya di Wanagama, dari 170 orang menghasilkan 13 orang yang positif, kemudian dikirim ke rumah sakit. Tapi dari 13 orang, yang 5 ini bareng-bareng pada pertengahan Juli kemarin. Itu penularan dari perjalanan. Sebenarnya semuanya positif dari artinya ya. Ketahanan psikologis dan sosial Gunung Kidul itu tinggi. Jika katakanlah andai kata ya tidak menghapus kehendak Tuhan, kehendak Allah Subhanahu wa taala, tentu tidak ada orang perjalanan, insya Allah kecil sekali persentasenya di Gunung Kidul. Ya dulu yang pertama kali juga perjalanan Jakarta, yang pertama kali ada. Kalau yang meninggal dunia karena positif berapa? Sedikit sekali. Sedikit. Tapi yang dimakamkan oleh PMI, tapi ada yang dimakamkan dengan prosedur. Ya, prosedurnya COVID, tetapi sebenarnya bukan COVID. Dan itu jumlahnya lebih dari 150. Yang dimakamkan oleh PMI sekitar 150-an. Kemudian teman-teman relawan yang bermarkas di sebelah UGK, itu sana juga ada berapa belas, tapi secara keseluruhan saya kira ya 200 kurang dikit lah. Dan itu mayoritas atau hampir seluruhnya itu non-COVID. Yang sudah pasti COVID itu 2. Oh cuma 2 aja ya? Insya Allah. Jadi sesungguhnya ketahanan masyarakat. Yang 2 ini dari orang luar datang ke Gunung Kidul atau memang? Orang Gunung Kidul yang pergi keluar. Orang Gunung Kidul yang pergi keluar. Lalu problemnya agak sedikit sensitif ya, kalau bahasa anak milenial itu baper gitu. Kenapa itu, Pak? Bawa perasaan, adalah mereka-mereka yang dari manalah kota-kota besar termasuk Jakarta, kan kota zona merah, tapi asli Gunung Kidul, meninggal kemudian diminta untuk dimakamkan di Gunung Kidul. Oh ada yang gitu ya? Iya banyak, itu jumlahnya ratusan. Hampir itu 150 dari PMI itu hampir seluruhnya dari luar kota. Lalu saya ditanya, bagaimana ini kan dari daerah zona merah, urusan memakamkan orang harus kembalikan kepada yang menciptakan orang, menciptakan alam ini. Maksudnya apa? Kan Anda punya tanah cuma seluas sertifikat. Apa alasan Anda mau melarang orang mau dimakamkan? Kita punya tanah cuma seluas sertifikat, yang satu itu. Yang kedua, kalau kita melarang orang akan dimakamkan untuk menghadap Sang Kholik, jangan-jangan kita nanti juga akan dipermasalahkan ketika akan dimakamkan. Yang ketiga,
sudahlah kita terima seluruh ketentuan Allah, ketentuan Tuhan itu dengan hati ikhlas. Insya Allah tidak ada persoalan-persoalan yang bersifat mengharu biru dalam kehidupan sosial. Alhamdulillah sampai sekarang kan Gunung Kidul tenang aja. Nah, ini mungkin Pak Im bisa kasih tahu rahasia kok nggak terlalu, ya ada sih kasus tapi nggak terlalu tinggi itu karena sifat atau watak masyarakatnya itu gimana? Saya kira sebagian itu watak masyarakat, yaitu orang Gunung Kidul terkenal gampang diatur. Contoh umpamanya yang kembali ke Gunung Kidul dari mudik itu kira-kira hampir 1 bulan yang lalu ketika masih dipantau permudikan itu hanya 16.000 sekian, 16.600 sekian. Bayangkan 3 bulan yang lalu Wonogiri itu sudah 22.000. Jadi 3 bulan sebelum tanggal yang saya sebut sudah 22.000. Padahal perantau Gunung Kidul dengan Wonogiri jauh perbedaannya. Gunung Kidul di Jakarta itu kata ketua IKG itu bisa mencapai 300-an ribu. Jadi kalau pulang hanya 16.000 itu angka kecil. Tapi kalau dibandingkan dengan daerah lain seperti Sleman kan tinggi. Cuma persentasenya sangat kecil. Tentu itu juga karena pengaruh para kiai, para ustadz, Forkompimda semuanya bergerak, dan juga Pak Gubernur sendiri Ngerso Dalem juga memberikan pesan tunda kepulangan sampai pandemi Covid selesai. Itu salah contoh yang paling menggembirakan adalah tidak ada orang ribut tentang persoalan apakah disebut mudik ataukah disebut pulang kampung. Pulang kampung. Waktu saya ditanya, Bapak mengikuti istilah apa? Mudik apa pulang kampung? Dua-duanya nggak saya pakai. Yang penting kalau ada perantau datang ke Gunung Kidul harus mengikuti protokol apa yang sudah dibuat di Gunung Kidul. Terus ini sudah beralih, ini sudah masuk new normal atau belum di Gunung Kidul ini? Ya, saya cenderung minta doa Pak Yai, kita harus mengubah ke situasi peralihan, transisi. Peralihan saja kita bahasa kita peralihan, ya. Peralihan karena kalau tidak ada persiapan peralihan memasuki adaptasi karakter sosial baru, kita masih tercenung dengan urusan ketakutan, COVID inilah itu macam-macam. Sementara itu untuk beribadah, untuk mengaji, untuk keperluan ekonomi, berwisata dan sebagainya. Nah, baik Pak Im, sekarang kalau saat ini masa new normal ya? Atau peralihan yang tepat Pak Im ya? Ya, transisi lah. Transisi. Di Gunung Kidul sendiri gimana Pak? Jadi saya membawa kepada suasana transisi atas perintah Ibu Bupati, Ibu Haja Badinga, agar tidak tercenung pada persoalan COVID 100%. Dalam pengertian ini adalah ketakutan. Karena ada dunia lain, ada itu keperluan kesehatan, kemudian rekreasi, terutama sekali adalah keperluan ekonomi. Ya, teman-teman seniman itu sudah 4 bulan tidak pernah ditanggap, sehingga ketika mengkritik 4 bulan Pak kami tidak pernah ada tanggapan, itu sambil bilang 4 bulan itu sambil ngelirik saya. Ya, saya merasa kasihan. Jadi dia bicara tapi lirik Pak. Ya, sambil ngelirik saya. Maksud saya 4 bulan ini akibat dilarang ini, dilarang itu, kemudian mereka tidak ada tanggapan. Tapi kemarin sudah saya rapatkan atas perintah Ibu Bupati untuk mulai dipikirkan hajatan. Sebetulnya semua hajatan nikah. Hajatan nikah yang menggunakan kesenian gitu. Ya. Sebetulnya kalau nanti panduan disiplin kesehatan dipakai itu nggak ada masalah. Yang pertama kali disarankan oleh Badan Intelijen Negara DIY, Kabinda itu menyampaikan kepada Ibu Bupati dan saya dampingi Bupati waktu itu, yang pertama kali harus dibuka adalah tempat ibadah, dan saya hormat dengan putusan itu. Mengapa? Itu tadi problem kita problem psikologis dibanding dengan persoalan-persoalan material. Memang harus ya, dan fisik dibina dari sisi itu ya Pak. Iya. Saya kalau nggak buka masjid kayak begini Pak Im, warga itu pada gelisah terus. Itu laporan dari para lurah sampai ke saya, Pak Im, ini warga itu sekarang bicaranya itu keras. Keras apanya? Hatinya, menunjukkan hatinya keras. Terus apa? Kadang-kadang saru gitu loh. Menurut Pak Lurah kenapa?
mungkin loh Pak, ini karena tidak ada interaksi sosial, tidak ada pengajian, tidak ada jamaah. Ya, saya sama paham ya, oleh karena itu harus dikendorkan. Sebab kan apa gunanya tidak terkena positif corona, tapi kena stres. Kan sama aja itu. Dia kena yang lain lagi. Sakit dalam bentuk yang lain, bahkan stres itu bisa menjadi sumber terbukanya konfirmasi positif. Sangat besar peluangnya. Termasuk wisata ini sudah dibuka. Saya senang ditanya Kiai soal ini karena begini, sorotan di mana-mana kalau wisata dibuka itu akan membuka peluang terjadinya peningkatan angka positif COVID. Karena orang-orang luar yang datang sini semua. Ya, gitu. Alhamdulillah tidak. Jadi pertanian, nelayan, pariwisata, pasar, swalayan, tidak satu pun yang dilaporkan ada indikasi atau ada kasus positif COVID. Tapi sekarang wisata sudah kembali dibuka kayak Pantai Baron dan lainnya? Sudah, alhamdulillah, tapi bertahap. Bertahap dari sisi dan pengunjung? Kami pantau terus, kalau protokol COVID tidak dilaksanakan, kami bisa bekukan. Ya sudah seancam bekukan pantainya pokoknya? Ya. Sementara tutup gitu gara-gara kalau ada kasus? Kemudian apalagi terjadi kasus, tentu dievaluasi kebolehan untuk membuka destinasi wisata. Dan saya lihat ya memang ada yang tidak pakai masker, ada yang AB gitu, tapi nggak banyak sungguhnya. Dan kita tidak perlu tercenung menjadi baper tadi, melihat orang nggak pakai masker kemudian marah-marah. Saya bilang nggak perlu marah, karena situasi begini diperlukan hati yang tenang, pikiran yang jernih, kerjasama. Nggak mungkin kita menyelesaikan COVID ini parsial, harus bersama-sama. Berarti kalau saya lihat orang yang nggak pakai masker, ya sudah diamin aja, kita kasih contoh aja kayaknya. Kasih contoh. Nah, saya pakai terus aja gitu. Syukur kalau membawa gitu, saya di mobil selalu ada, kalau nanti orang tidak pakai kami beri. Itu solusi paling bagus. Itu kemarin di mana ya saya berikan, di tempatnya Pak Sekdes Karangmojo dulu itu, mantan Pak Budi itu. Di mobil ada, saya bagikan yang tidak pakai. Terus saya kemarin juga datang ke festival layang-layang, di lapangan banyak orang nggak pakai masker, tapi yang menyiapkan sudah siap Mas Fahmi untuk menyiapkan masker. Jadi, tapi ketika dibuka sekarang ini wisata makin nambah. Nah, dari aspek ekonomi jadi kan kalau tidak salah laporan nasional itu sudah -6 pertumbuhan ekonominya. Bahasa lainnya kontraksi. Iya. Terkoreksi 6% atau kontraksi 6%, lalu di DIY itu 0,16. Harapan dari Bapak Gubernur, DIY kalau bisa dijaga tidak plus tapi juga tidak minus, jadi pertumbuhan 0. Harus banyak hal yang dilakukan, antara lain memberikan BST, BLT, bansos dan macam-macam, itu dalam rangka memberikan kekuatan secara fisik maupun juga sosial ekonomi, sehingga nanti ketika disurvei pada akhir tahun nanti bulan-bulan September atau Oktober, posisi pertumbuhan ekonomi DIY diharapkan 0. Biasanya kan 6-7 di atas nasional. Gunung Kidul pertumbuhan 5. Nah, tetapi dengan situasi begini kalau sudah tidak minus saja sudah sangat baik. Kalau tidak salah, saya pernah dengar Singapura itu -40. Singapura kurang apa? Kan orang memuji-muji semua dengan Singapura itu. Minusnya sampai 40. Jadi misalnya ya, berarti semua pantai intinya sudah dibuka, Bang? Sudah, ada satu saya belum dibuka mungkin karena belum siap. Kalau tidak menjaga pertama masker, kedua cuci tangan, ketiga physical distancing atau jaga jarak, kemudian peringatan-peringatan melalui horn. Ya, kemudian ada pemantau dan sebagainya. Ada 14 item yang harus dipenuhi dan itu tidak boleh satu pun dilanggar. Kami pantau. Jadi itu jaminan untuk memberikan masyarakat Gunung Kidul yang alhamdulillah atas karunia anugerah Allah, pantainya sangat luar biasa baik, desa wisatanya juga baik. Tapi kan kami juga harus menjamin bahwa kehadiran masyarakat luar Gunung Kidul harus tetap aman. Ini pertanyaan terakhir dan penting, Pak. Ya. Kapan saya mulai ngaji?
Boleh. Pokoknya Pak Ustadz, Pak Kiai sampaikan saya dimanapun boleh ngaji, kata Pak Imawan, sepanjang di situ dilakukan tadi ada datang langsung di termogan. Saya langgannya 36. Jumlah jamaah berapa Pak? Separuh lah. Separuhnya tetap banyak ya Pak. Yang lainnya pakai webinar aja. Separuh itu sini 1000 Pak. Ya. Separuh 500 loh. Enggak apa-apa. Tapi rawat juga saya nggak berani. Asal ada jaga jarak ya. Jaga jarak, kemudian rapilah. Kalau bisa keluar masuknya jamaah itu masuk ya hasilnya untuk masuk. Yang keluar pintu keluar. Jadi tidak bertemu. Tidak bertemu. Antara yang masuk dengan yang keluar nggak boleh ketemu. Antara masuk dan keluar tidak bertemu. Lalu sekarang sudah lihat di sini Pak Yai menyelenggarakan pengajian online semuanya sekarang ya, belum Ikhwan dan Akhwat dipisahkan. Iya. Itu sudah bagian dari cara untuk menjaga tidak berkerumun. Lalu kalau bisa waktunya jangan lama-lama. 1 jam. 1 jam lah sudah bagus. Tapi kalau hajatan yang menggunakan seni malah ini usulannya menarik. Pak, kalau waktunya diperpendek semakin banyak orang berkerumun. Wah, saya kaget. Udahlah kalau gitu waktunya 3 jam, iya, ya? Tapi dari jam 8 sampai jam 9. Iya, karena kalau kasih nanti waktunya sekian, pendek, ya. Orang kan nanti berkerumun makin banyak datang satu waktu. Ya. Kalau hajatan tidak bisa diatur seperti yang lain, maka jam 8 sampai 9 sekian orang, 9 sampai 10 sekian orang, dan ditulis mohon hadir sesuai dengan jam undangan. Baik. Itu bagian dari cara mengatasi tidak ada kerumunan. Jumlah jamaah berarti ini jenengan tahu sendiri ruangan masjidnya itu. Ya. Saya selama ini cuma ada satu pengajian saya buat 1 pekan sekali untuk ketemu. Ya. Saya cuma bilang 30, awas kalau lebih dari 30 ya. Jadi dipakai daftar dulu Pak. Bagus sekali. Tadi saya ikut jamaah di sini, physical distancingnya lebih lebar dari yang lain. Memang saya sudah bilang masjid yang Pak Yai ikut bantu di Faisal itu lebih pendek. Tapi saya senang karena datang, kemudian di termogan, kemudian cuci tangan. Kalau mau kasih sedekah itu juga sudah ada tempatnya. Kalau pas Jumatan dikasih tas kresek untuk menyimpan sandal sehingga ketika keluar tidak ada kerumunan. Terus mengalir demikian rupa, dan para ustadz, para kiai yang memberikan di situ juga memotong lamanya khutbah, termasuk bacaan. Ya, kalau khutbah bisa 10 menit sudah selesai. Ya, sudah bagus sekali. Saya 15 menit dengan sholat itu 12 sampai 12 1/4. Itu sudah sama dengan di Makkah. 15 menit sudah selesai. Berarti ini jamaah ini pada nanya terus lah nih Pak. Saya nggak berani jawab itu. Kapan mulainya? Kapan-kapan saya nggak berani. Boleh, kalau mau dibuka saya akan ke sini ikut memulai. Termasuk di pelayan juga kemarin, karena ada kasus di pelayan kemarin. Itu saya mau datang itu Pak. Jumat kita sudah fikskan. Ibu-ibu 30 ya, pokoknya awas kalau lebih dari 30. Terus kan Jumat langsung berangkat, Ustadz, kasus Ustadz nggak bisa Ustadz. Baik, nggak usah. Kan semua pada bingung ketika itu yang kasusnya Bu Dokter itu. Baik Pak Kiai, gini. Sebetulnya kalau yang konfirmasi positif itu sudah dibawa ke rumah sakit itu sudah selesai. Paling diperlukan disinfektan atau dekontaminasi. Itu cukup meminta gugus, baik gugus di tingkat kecamatan maupun di kabupaten atau bahkan di desa juga sudah ada. Kami mohon untuk dilakukan disinfektan lingkungan itu, bisa RT, bisa dusun, tidak ada masalah. Kami yang menanggung biaya peralatan maupun SDM, dan tinggal kami diberitahu. Lalu yang kedua, memang pada lingkungan yang seperti itu perlu ada KIE, komunikasi, informasi, dan edukasi. Jadi ada 10 keluarga yang diisolasi oleh oleh warga, nggak boleh kemana-mana, nggak boleh keluar dari rumah. Mengapa? Karena ada 1 positif. Sebenarnya nggak begitu. Kalau yang positif ini sudah dibawa ke rumah sakit, kemudian dilakukan disinfektan dan sebagainya, semua berlaku biasa saja. Jadi kadang-kadang ketidakpahaman juga memperlakukan protokol COVID menjadi begitu kejam itu. Menjadi kalau nggak kejam ya keras lah. Ya berarti sebentar lagi ini saya mulai nanti nih Pak. Saya senang karena beberapa masjid itu meskipun ini tidak
disunnahkan untuk berdoa bersama, tetapi ada kiai yang mengambil inisiatif berdoa dalam kaitannya dengan menolak bala, wabah, penyakit, dan doa itu kan banyak sekali Pak Yai. Saya kira tuh imunitas bisa muncul dari vitamin, dari madu, dari olahraga, dari suntikan ilmu agama juga. Imunitas yang dari para kiai, doa yang manjur itu kan luar biasa sekali. Ya, insya Allah. Dan kami sangat berharap seluruh saja Bapak Kiai, Bapak Ustadz, Ustadzah, kuatkan terus jamaah untuk menuju pada kehidupan yang sebagaimana sebelum terjadi pandemi COVID. Insya Allah, insya Allah. Gembira, bekerja keras, jangan lupa berdoa sungguh-sungguh. Insya Allah. Cukup ini Pak Im. Cukup. Ya, mudah-mudahan jadi bermanfaat. Amin. Ya, pemirsa sekalian, dengan Dr. Imani Wahyudi, alhamdulillah kita dapat selain kita tahu informasi tentang COVID, perkembangannya di Gunung Kidul, dan ekonomi wisata juga sudah mulai kembali lagi, dan kita doakan mudah-mudahan pandemi cepat berakhir dan Allah segera angkat, dan terutama kita terus diberi kesehatan oleh Allah. Amin. Ya, dan yang dalam keadaan susah juga diangkat segera kesusahannya, yang juga dalam keadaan tertimpa penyakit apapun itu ya segera diselesaikan, dan Allah segera berikan jalan keluar dari jalan yang tidak disangka-sangka, dan mudah-mudahan pengajian-pengajian bisa kembali lagi, tapi tetap kuncinya jaga protokoler ya Pak ya, aturan-aturan yang mesti dijalankan ya untuk pengadaan pengajian tadi. Ya demikian Pak Im, kami ucapkan terima kasih, mudah-mudahan bisa bersua lagi dan seperti ini ya, dengan Pemda Gunung Kidul dan segala stafnya ya, baik Bupati juga, mudah-mudahan Ibu tetap dijaga Allah terus. Amin, ya Pak Im semangat bertugas di gugus tugas juga. Bismillah. Dan semuanya. Demikian pemirsa, kami cukupkan. Kita tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.